Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Jamaah tarawih rahimakumullah, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barakahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat Isya yang dilanjutkan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah, tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan saya hakul yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kufur pada nikmat-nikmatnya, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala balami falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tidak pernah syukur kepadaku, kata Allah. Dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan, aku beri ujian, tidak pernah sabar menanggung cobaan dan ujian dariku. Fal yakhruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong lautku ini, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini. Apabila diberi kenikmatan tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Oleh karena itu marilah kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan ahli sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman Allah yang saya bacakan di dalam pembukaan tadi di dalam surat Al-Baqarah 185, yang artinya di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Ini pas 17 Ramadan, ya. Jadi Al-Quran pertama kali turun ketika Nabi di Gua Hira itu adalah pas tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu sebagai hudan linnas, ya, sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai rujukan, sebagai referensi. Itu artinya kalau kita hidup tidak berpedoman kepada Al-Quran, hidup kita ini ngawur, semau gue, ya, pasti hidupnya tidak benar. Kalau kita hidup kok tidak berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran itu banyak persoalan-persoalan dunia dikupas di sana. Ya, penjelasan-penjelasannya sangat lengkap sekali. Dan juga Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itulah Al-Quran.
Ya, makanya betapa pentingnya Al-Quran itu di dalam kitab suci Al-Quran sendiri dibahas persoalan-persoalan Al-Quran. Ya, Al-Quran berbicara masalah Al-Quran banyak sekali ayatnya, saya hitung kira-kira 56 ayat yang membicarakan persoalan Al-Quran di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ini di dalam surat Al-Qamar. Sampai 4 kali mengulang-ulang ayat itu. Ya, Allah berfirman seperti itu. Yang artinya Allah itu membuat kemudahan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dibikin mudah, dipakai sebagai peringatan bagi hambanya, bagi kita semuanya. Jadi Al-Quran itu full dengan peringatan, banyak sekali peringatan-peringatan di dalam Al-Quran. Dan Allah membuat mudah dipakai sebagai peringatan. Kemudian Allah bertanya, fahal mudzakir, apakah kalian sudah mempelajarinya? Kalau kita jujur menjawab pertanyaan Allah, apakah kita sudah mempelajarinya? Lama ya Allah, artinya belum ya Allah. Kami belum mempelajari isi kandungan Al-Quran, kami baru membacanya, baru belajar membaca, dan baru membaca dan membaca. Target katam, diulangi lagi, baca, target katam, diulangi lagi, target katam, tapi tidak paham apa isi kandungan Al-Quran. Makanya ini yang diperhatikan oleh Nabi. Nabi itu curhat kepada Allah. Ya, di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat yang ke-30, ayatnya 25. Nah, surat ke-25 ayatnya 30. Ya. Nabi curhat kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumtahu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rabbi, sungguh, ya Allah, sungguh kaumku sudah meninggalkan Al-Quran. Ya. Artinya kaumku tidak lagi mengamalkan Al-Quran, tidak lagi di dalam hidup berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan oleh kaumku, kata Nabi. Makanya Nabi prihatin sekali di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bailami yang mengatakan, saya adalah zaman la yaqo lil Qur'ani illa rasmahu wa la minal Islam illa smuhu yastasiruna bihi bahum amadun nasiminhu masajiduhum amiratun khurafun minal huda fuqaha dzalika zaman syarun fa'atara di sama minhum khurajadil fitnah wa ilahim ya'um. Ini Nabi prihatin sekali. Saya prihatin umatku nanti sepeninggalanku, artinya kalau Nabi sudah wafat. Ya. Al-Quran hanya dibaca dan dibaca, tidak dimengerti artinya, tidak dimaknai, ya, tidak ditadaburi, tidak dikaji, dipelajari, dimengerti maknanya. Makanya saya jadi teringat, saya terinspirasi Sunan Kalijogo itu memberikan istilah khusus untuk Al-Quran itu tidak membaca, tapi mengaji dan membaca. Ya, dikaji Al-Quran itu, dipelajari, tidak turid tapi to study. Nah, itulah Al-Quran seperti itu. Jadi targetnya bukan khatam, targetnya faham. Nah, inilah. Makanya mana mindset kita rubah. Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk khatam, karena banyak jujur di antara kita itu membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala, karena pahalanya besar sekali loh membaca Al-Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu bi asri amsalha. Siapa yang membaca Al-Quran per huruf itu mendapatkan pahala 10. Kalau kita membaca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, alif lam mim sudah 30 pahala. Coba kalau khatam Quran berapa juta pahala yang kita dapatkan. Jadi tujuannya itu hanya mendapatkan pahala. Tujuannya khatam, bukan tujuannya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu faham. Mestinya kita ini ya, tujuannya faham, bisa memahami targetnya itu faham. Sehingga Al-Quran itu bisa kita amalkan di mana-mana, dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Makanya Nabi mengatakan, kalau umatku ini
menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan, dibaca dan dibaca tanpa difahami, tanpa diamalkan, nanti Al-Quran itu tinggal tulisan, sama dengan buku. Kalau buku itu tulisan, kalau Al-Quran itu bukan tulisan, bukan buku. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini firman Allah, bukan tulisan. Firman Allah itu diapakan? Hanya dibaca, tidak, diamalkan, dikerjakan apa yang dikatakan Allah di sini. Nah, itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita bisa melihat situasi dan kondisi negara kita khususnya sekarang ini, yang COVID-19 masih bercokol sampai kapan? Ada jamaah pengajian tanya kepada saya, Ustaz, kira-kira sampai kapan ya COVID-19 itu? Saya mengatakan wallahu alam bisawab, mungkin sampai kiamat pun bisa. Sampai kiamat pun bisa kalau Allah menghendaki, kun fayakun. Kalau kita melihat grafiknya sudah turun, Allah kun fayakun, ada varian baru naik lagi. Nanti turun lagi, Allah kun fayakun, ada varian baru lagi naik lagi. Demikian seterusnya. Makanya saya teringat ulama-ulama dulu memberikan nasihat kepada generasi muda pada waktu itu. Kalau terjadi bencana kok besar, kok dahsyat, kok lama bencananya itu, kok menelan banyak korban jiwa, itu bukan lagi peringatan Allah, bukan lagi ujian Allah, tapi itu sudah merupakan azab Allah. Jadi ini barangkali COVID itu azab Allah. Karena apa? Karena kita hidupnya belum benar sesuai seperti apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita membuka firman Allah dalam surat Al-Zariyat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk beribadah. Jadi hidup yang benar itu hidup yang syarat dengan ibadah. Hidup hanya untuk ibadah. Ibadah itu mengabdi. Liya'budun itu mengabdi kepada Allah. Ya. Itu hubungannya erat sekali dengan syukur. Ya, makanya ada juga ulama yang mengatakan karena kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Di dalam surat Ibrahim 7 yang saya bacakan di depan tadi, kalau kita itu syukur, diberi kenikmatan tambah, ya ditambahi kenikmatan oleh Allah. Tapi kalau kita kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, azab itu sangat pedih. Nah, ini barangkali ini termasuk azab Allah karena kita kurang syukur. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat An-Nahl 114, "Washkuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun." Syukurilah nikmat Allah. Caranya bagaimana? Hanya kepadamulah ya Allah kami ini beribadah. Sehingga kita beribadah itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Para jamaah rahmatullah, akhirul kalam saya terinspirasi sebelum Nabi wafat. Beliau itu bersabda memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya. Taraktu fikum amroini lam tadil ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Aku tinggali, aku warisi kamu semuanya itu dua hal. Kalau kamu di dalam hidup berpegang mengamalkan dua hal warisanku, tinggalanku, dijamin hidupmu itu akan selamat, bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Dua hal itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya amalkanlah Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita ini selamat, bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.